warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak materi yang kemarin apa? Ya, betul sekali, lahirnya agama Buddha. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Lahirnya agama Buddha pada abad keberapa? Ya, betul sekali, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Agama Buddha ini dibawa oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha ini lahir sebagai reaksi lahirnya agama Hindu, terutama karena adanya sebuah kasta. Nah, hari ini kita akan belajar terkait teori-teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Harapan Ibu kalian mempelajari ini agar kalian mampu memahami teori-teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Langsung saja ya, Ibu jelaskan. Namun sebelum Ibu jelaskan, kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan bukunya ya. Sudah? Oke, kalau sudah, langsung saja yuk Ibu jelaskan. Teori-teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, teori Waisa. Yang kedua, teori Ksatria. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Yang terakhir adalah teori arus balik. Yang pertama, teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Crown. Menurut teori ini, proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara itu melalui hubungan dagang antara pedagang India dan pedagang Nusantara. Dulu, perdagangan itu melalui jalur pelayaran dan perakhiran, sehingga sangat bergantung pada musim angin. Ketika musim angin tidak memungkinkan bagi pedagang India untuk kembali ke negaranya, mereka salah satu singgah ke Indonesia. Pada saat singgah itulah mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh R.J. Majumdar. Menurut teori ini, yang membawa kebudayaan serta kepercayaan agama Hindu-Buddha di Nusantara adalah kaum ksatria atau prajurit. Menurut teori ini bahwa dulu ketika India terjadi sebuah peperangan, prajurit yang kalah itu melakukan sebuah migrasi. Salah satunya migrasi ke Indonesia. Nah, pada saat migrasi itulah mereka mendirikan sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Loor. Menurut teori ini, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara adalah kaum Brahmana atau para pendeta. Nah, teori ini didasarkan pada penemuan prasasti yang bertuliskan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Nah, bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana.
Yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut teori ini, orang Indonesia sendirilah yang belajar agama Hindu-Buddha di India. Setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka mengajarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Namun hari ini kita hanya membahas terkait kerajaan Kutai saja ya. Baik. Nah, harapan ibu kedepannya kalian mempelajari kerajaan Kutai agar kalian mampu memahami terkait letak geografis kerajaan Kutai. Yang kedua, agar kalian mampu memahami terkait sumber sejarah kerajaan Kutai. Yang ketiga, agar kalian mampu memahami terkait corak kebudayaan dan kepercayaan kerajaan Kutai. Selanjutnya, agar kalian mampu memahami terkait sistem ekonomi yang berkembang di kerajaan Kutai. Lalu, agar kalian mampu memahami sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Dan terakhir, agar kalian mampu memahami terkait keruntuhan kerajaan Kutai. Nah, sebelum ibu jelaskan terlebih dahulu, ibu akan bertanya pada kalian. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Ya, gambar tersebut adalah prasasti berbentuk yupa, salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait letak geografis. Nah, letak geografis kerajaan Kutai berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarah. Salah satu sumber sejarah dari kerajaan Kutai adalah prasasti yang berbentuk yupa. Prasasti ini adalah prasasti tertua di Indonesia yang pernah ditemukan. Prasasti ini berangkat tahun 475 Masehi atau abad ke-5. Prasasti ini berjumlah 7, namun yang bisa dibaca hanya 3. Nah, prasasti yupa ini bertuliskan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, isi dari prasasti yupa. Yang pertama, bahwa kerajaan Kutai dipimpin oleh Maharaja Kudungga. Kudungga memiliki anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki 3 anak. Yang paling terkenal adalah Mulawarman. Yang kedua adalah bahwa nama Kudungga adalah nama asli Nusantara, sedangkan Aswawarman adalah nama India. Dengan demikian, Aswawarman mendirikan sebuah Wangsakarta atau dinasti. Yang ketiga, bahwa agama yang berkembang di masyarakat Kutai adalah Hindu, aliran pemuja Siwa. Corak kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Kutai. Agama yang berkembang di masyarakat Kutai adalah agama Hindu. Hal ini didasarkan pada keterangan yang ada di dalam prasasti Kutai. Yang pertama adalah bahwa Aswawarman pernah mengadakan upacara Vrajatsoma. Upacara Vrajatsoma adalah upacara pensucian diri untuk pengakuan sebuah kasta. Yang kedua adalah Mulawarman kerap kali mengadakan upacara di atas tanah Waprakeswara, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa dalam agama Hindu. Yang ketiga, Mulawarman kerap kali mengadakan selamatan. Ia juga
mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sapi adalah hewan yang disucikan dalam agama Hindu. Brahmana adalah salah satu kasta dari agama Hindu. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi di Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal ini terbukti dengan kemampuan pihak kerajaan memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, kemampuan tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kutai adalah berternak. Selain beternak, mata pencaharian masyarakat Kutai adalah bertani dan berdagang. Mengingat letak geografis Kerajaan Kutai berada di tepi sungai Mahakam. Jalur lalu lintas perdagangan lokal juga diperkirakan sudah memanfaatkan sungai Mahakam. Bahkan diperkirakan telah terjadi perdagangan internasional lewat jalur perdagangan dari India, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan terus pada Filipina atau Cina. Sistem pemerintahan. Yang pertama adalah Kudungga. Nah, sebelum terjadi pengaruh adanya Hindu Buddha, bahwa Kudungga ini adalah seorang kepala suku. Para ahli memperkirakan, kalau dilihat dari namanya, bahwa Kudungga ini tidak menganut agama Hindu. Baru anaknya bernama Aswawarman menganut Hindu. Nah, Kudungga ini memiliki anak yang bernama Aswawarman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait sistem pemerintahan Aswawarman. Aswawarman adalah anak dari Kudungga. Nah, baru ketika Aswawarman ini menganut Hindu melalui upacara Fracatsoma, yaitu upacara persucian diri untuk pengakuan sebuah kasta. Nah, Aswawarman ini juga pendiri Wangsakarta atau sebuah dinasti. Aswawarman memiliki 3 anak. Yang paling terkenal adalah Mulawarman. Oke, lanjut. Mulawarman adalah anak dari Raja Aswawarman. Mulawarman adalah raja terbesar di Kerajaan Kutai yang paling banyak disebut di dalam prasasti Kutai. Diperkirakan bahwa prasasti Kutai ini dibuat pada masanya. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh pada saat raja terakhir bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anom Panji Mendopo. Selanjutnya, Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi kerajaan Islam. Pada tahun 1735, yang awalnya rajanya bergelar pangeran menjadi sultan, yaitu Sultan Aji Muhammad Idris. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak.